Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramanda Fadli dengan NPM 213402417172 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen kelas KM1. Kali ini saya akan menjelaskan kasus pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah, studi kasus di kabupaten atau kota dan pemerintahan provinsi di Jawa Timur terhadap surplus produsen dan surplus konsumen. Yang pertama, latar belakang. Matematika sebagai bahasa universal, pengkajian gagasan, dan pengetahuan yang mutlak tidak memungkinkan terjadinya multitafsir. Setiap permasalahan secara matematika dapat disesuaikan dengan langkah yang presisi dan mutlak. Oleh karena itu, perlu kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk menggunakan matematika dalam setiap bidang kehidupan. Integral adalah salah satu teori matematika yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satunya terkait pendapatan daerah dan surplus ekonomi pada bidang perekonomian. Berdasarkan peta konsep integral tak tentu berkaitan dengan konsep turunan, di mana hal ini berkelanjutan menjadi konsep anti turunan untuk mendefinisikan integral tentu dan tak tentu. Kerangka teori hukum menempatkan fungsi perda tentang pajak dan retribusi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada fungsi anggaran, fungsi pengaturan, dan fungsi distribusi. Philippus M. Hadjon tahun 1995-28. Fungsi pertama perda pajak dan retribusi adalah fungsi anggaran yang erat kaitannya dengan fungsi perencanaan. Dengan fungsinya yang demikian, maka pajak dan retribusi mempunyai posisi yang strategis sebagai kegiatan pembangunan yang diinginkan daerah. Kegagalan memenuhi target penerimaan sesuai dengan anggaran akan berpengaruh terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian integral. Integral merupakan konsep penjumlahan berkelanjutan yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Dalam teori kalkulus integral terbagi menjadi dua, diantaranya integral tentu atau definite integral dan integral tak tentu atau indefinite integral. Integral tertentu merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit daerah area tersebut sudah tertentu. Sedangkan integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penentuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Integral dari sebuah fungsi turunan f(x) juga dapat disebut anti turunan, dengan bentuk umumnya adalah integral f(x) dx, di mana tanda integral dinamakan integral dan f(x) dx adalah diferensial. Integral tertentu adalah integral dari suatu fungsi yang nilai-nilai variabel bebasnya memiliki batas-batas tertentu. Pengertian pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi daerah merupakan bagian pendapatan yang strategis bagi daerah untuk biaya penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mengelola urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai konsekuensi otonomi. Daerah harus mampu mengeluarkan uang sebagai instrumen pembiayaan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas pertama, pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu 1. Hasil pajak daerah, 2. Hasil retribusi daerah, 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 4. Lain-lain PAD yang sah. 2. Dana pertimbangan, dan ketiga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pengertian surplus produsen. Surplus produsen atau producer surplus merupakan suatu pencerminan keuntungan yang diperoleh produsen terkait harga pasar dan produknya. Surplus produsen tentunya berkaitan erat dengan fungsi penawaran pada integral tertentu. Surplus produsen atau PE, singkatan dari producer surplus, tak lain adalah segitiga PEDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Pengertian surplus konsumen. Surplus konsumen atau consumer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P sama dengan F Q menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Surplus konsumen atau CS, singkatan dari
consumer surplus tak lain adalah segitiga PEDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QE sebagai batas atas. Hubungan pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah dan surplus produsen serta konsumen. Hubungan pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah dan surplus produsen serta konsumen. Pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah dan surplus produsen serta konsumen merupakan hal yang saling berkaitan, di mana pajak dan retribusi sebagai pendapatan daerah dan surplus produsen adalah salah satu konsumen penerapan ekonomi dalam matematika integral. Surplus produsen dan surplus konsumen adalah perangkat dasar yang digunakan para ekonom untuk mempelajari kesejahteraan ekonomis para penjual dan pembeli di sebuah pasar. Surplus produsen sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurang harga yang dibayarkan pembeli. Surplus konsumen harga yang diterima penjual dikurang biaya produksi yang dipikul penjual. Surplus total sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurang harga yang dibayarkan pembeli ditambah harga yang diterima penjual dikurang biaya produksi yang dipikul penjual sama dengan nilai barang bagi pembeli dikurang biaya produksi yang dipikul penjual. Cara mencapai surplus produsen dan surplus konsumen. Produsen dapat dibagi menjadi 3, diantaranya 1. Produsen supermarginal merupakan produsen yang mampu menjual produk di bawah harga pasar atau PE. Produsen ini menggunakan strategi dengan menjual produk sebanyak-banyaknya dengan harga semurah-murahnya dengan tetap memperoleh keuntungan. 2. Produsen marginal menggunakan produsen yang menjual produk dengan harga yang sama dengan harga pasar atau PE. Produsen ini biasanya menjual di tempat tanpa tawar-menawar, sehingga strategi keuntungannya ialah melalui label harga yang sudah ditetapkan. 3. Produsen submarginal merupakan produsen yang menjual produk di atas harga pasar atau PE. Biasanya produsen ini memiliki produk yang unik atau limit atau sekedar terkenal sehingga mampu memperoleh keuntungan dengan harga yang tinggi. Cara mencapai surplus produsen dan surplus konsumen. Biasanya surplus produsen hanya ditujukan kepada kelompok submarginal dan supermarginal. Ketika terjadi keseimbangan dengan harga yang ternyata terlalu rendah, maka produsen dan konsumen akan sama-sama untung karena lebih rendah daripada penganggarannya. Adanya intervensi melalui penerapan pajak atau subsidi oleh pemerintah menjadikan kurva permintaan dan penawaran lebih rumit dan meliputi surplus. Pemerintah mewakili. Kemudian, total surplus tersebut menjadi ukuran utama dalam kesejahteraan atas kebijakan ekonomi. Ketika sumber daya lebih produktif dan semakin bernilai bagi pemilik, maka sumber daya tersebut harus memiliki harga pasar yang lebih tinggi. Contohnya, tanah yang subur maupun lokasi yang strategis menjadikan faktor produksi lebih produktif daripada yang lain. Hal ini yang menjadi salah satu faktor tercapainya surplus produsen. Data pertumbuhan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Bisa dilihat situ ada grafik 1, perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007, 2008, dan 2009. Dan selanjutnya ada grafik 2, perbandingan penerimaan retribusi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2007, 2008, dan 2009. Kesimpulan. Integral merupakan konsep penjumlahan berkelanjutan yang merupakan anti turunan atau kebalikan dan turunan pendapatan nasional ditandai integral. Kesimpulan. Integral merupakan konsep penjumlahan berkelanjutan yang merupakan anti turunan atau kebalikan dari turunan. Pajak dan regresi sebagai pendapatan daerah ditandai dengan huruf Y dan merupakan salah satu komponen dari fungsi konsumsi dan tabungan pada integral tertentu. Surplus produsen atau produser surplus merupakan suatu pencerminan keuntungan yang diperoleh produsen terkait harga pasar dan produknya yang merupakan salah satu komponen dari integral tertentu. Sedangkan surplus konsumen atau consumer surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga per pasar suatu barang. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus menetapkan pengaturan yang jelas tentang jenis maupun besarnya tarif pajak dan retribusi yang dibebankan kepada rakyat. Makna kepastian hukum dalam fungsi pengaturan adalah tidak boleh ada tumpang tindih antara sebuah jenis pajak atau retribusi lainnya yang diikuti dengan kejelasan wewenang pemerintah provinsi dan wewenang kabupaten atau kota.
Fungsi ketiga perda pajak dan retribusi sebagai instrumen anggaran adalah fungsi distribusi. Pemda memainkan peran sebagai fasilitator yang baik dalam distribusi kenyamanan kepada rakyat dengan prinsip saling dukung atau subsidi silang. Peranan ini tidak dapat lepas dari rasionalitas atau prinsip keadilan dalam proses distribusi penikmatan fasilitas yang dibiayai dari pajak dan retribusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.